Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nurahwati dari kelas MJ 402, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 atau MSDM pada dosen pengajar Ibu Diah Darmayanti, SEMSI, PhD, tentang studi kasus motivasi kerja dan peningkatan kerja karyawan. Baik di sini untuk pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Dalam menghadapi persaingan di era global, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu organisasi yang menghimpun orang-orang yang biasa disebut dengan karyawan atau pegawai untuk menjalankan kegiatan rumah tangga produksi perusahaan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi perusahaan, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Karyawan dan pegawai merupakan unsur terpenting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan dan juga mampu menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah satu modal bagi perusahaan yang untuk mencapai tujuannya, sehingga kinerja karyawan adalah hal yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu, kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari pemimpin perusahaan sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Peranan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena SDM merupakan penggerak utama atas kelancaran jalannya suatu perusahaan. Dikutip dari Ningsi Al-Habsyi dan Utami tahun 2016, Adam Pali Hadi dan Salam tahun 2016, Wairoroy 2017, pegawai memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan unsur yang strategis dalam menentukan baik tidaknya suatu organisasi dari Becker dan Huselit tahun 2006, Dahlan Hasim dan Hamdan tahun 2017, Reader dan Baloch tahun 2017 menyatakan bahwa potensi setiap manusia yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang optimal. Kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang tidak pernah puas memiliki banyak kebutuhan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap manusia tentunya membutuhkan usaha untuk mencapainya. Namun, manusia perlu berusaha bukan hanya merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan untuk mencari kebutuhan tersebut. Setiap manusia tentunya membutuhkan usaha untuk mencapainya. Namun, manusia perlu berusaha bukan hanya merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan untuk mencari kebutuhan akan kepuasan nuraninya. Pegawai dalam suatu organisasi merupakan unsur penting sehingga organisasi dapat benar-benar melaksanakan tugas yang dibebankan kepada secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk membuat pegawai termotivasi dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong munculnya motivasi atau dorongan. Hal ini tersebut
tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan modal penting bagi suatu organisasi, yaitu menjadikan pegawai lebih produktif dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya suatu dorongan atau motivasi kerja yang tinggi pada pegawai akan memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi organisasinya. Hal ini yang menjadi masalah dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai adalah bagaimana sikap dan gaya yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam menumbuhkan motivasi kerja yang baik di kalangan pegawainya. Apabila motivasi kerja atau gairah kerja menurun, akan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi harus sigap mencari dan meneliti penyebab-penyebabnya yang menjadi sumber menurunnya motivasi kerja para pegawai. Untuk tinjauan pustakanya, pengertian tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu tempat yang paling sering dilakukan oleh karyawan dalam melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Lingkungan kerja yang menyenangkan akan memberikan rasa nyaman kepada karyawan sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang menyenangkan. Untuk pembahasannya, pengertian dari lingkungan kerja itu sendiri yaitu pembangunan dan pengembangan berarti perubahan yang dinamis, suatu akseleratif yang diharapkan berdampak positif. Salah satu aspek dalam pembangunan adalah terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja adalah faktor-faktor di luar manusia, baik fisik maupun non-fisik, dalam suatu organisasi. Beberapa pengertian lingkungan kerja dapat diuraikan dari beberapa para ahli, yaitu lingkungan kerja dengan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif, dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Pembentukan lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor seperti fisik, kimia, biologis, fisiologi, dan mental, serta sosial ekonomi. Secara generatis, setiap individu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, pola perilaku tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungan. Namun demikian, pembentukan lingkungan kerja yang mendukung prestasi kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi para pekerja dalam satu organisasi. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan, sehingga setiap perusahaan haruslah mengusahakan lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar memberikan pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya adalah dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankannya kepada karyawan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah. Sehingga penelitian lingkungan kerja lebih diarahkan kepada bagaimana pegawai mendapatkan rasa aman, nyaman, tentram, puas dalam menyelesaikan pekerjaan dalam ruang kerjanya. Untuk pengertian manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat menurut Hasibuan tahun 2014 dari halaman 10 untuk pengertian disiplin kerja, yaitu suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Dari pengertian loyalitas kerja, dari Purwo Puspito tahun 2004, halaman 214 menyatakan bahwa loyalitas kepada pekerja tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja. Purwo Puspito juga menjelaskan bahwa sikap karyawan sebagai bagian dari perusahaan yang paling utama adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan mendukung di tempat kerja,
menjaga citra perusahaan dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk manfaat lingkungan kerja, mengemukakan bahwa manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Selain itu, lingkungan kerja juga dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dikemukakan oleh Siagian tahun 2014 sampai tahun 2013 dan tahun 2014. Artinya bahwa dengan lingkungan kerja yang nyaman, maka akan mempengaruhi meningkatnya kinerja karyawan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan kerja karyawan yang kurang nyaman akan menyebabkan karyawan kurang bersemangat bekerja, sehingga menurunnya performa karyawan. Perusahaan-perusahaan yang besar sangat mempertimbangkan secara detail berkaitan lingkungan kerja mulai dari tata letak ruangan, tata letak perusahaan, kondisivitas sesama rekan kerja. Untuk model hubungan manusia atau human relations model. Ketika nampak bahwa pendekatan tradisional tidak lagi tepat, para ahli manajemen mencari berbagai perkembangan tentang perilaku karyawan. Menurut Elton B. Mayo dan peneliti-peneliti tentang hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak sosial yang dialami karyawan dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Dalam teori ini, para karyawan diberi banyak kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Meskipun demikian, tujuan para manajer adalah tetap sama seperti dalam model tradisional, yaitu agar para karyawan mau menerima kondisi kerja yang diciptakan oleh manajer. Dalam model tradisional, para pekerja diharapkan bersedia menerima wewenang manajer dengan diberikan imbalan upah tinggi. Dalam model hubungan manusiawi, para karyawan diharapkan untuk menerima wewenang manajer karena atasan mereka memperlakukan mereka dengan tenggang rasa, penuh perhatian atas segala kebutuhan mereka. Untuk lingkungan kerja menurut Niti Semito tahun 2014, halaman 183 adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankannya. Riset yang dilakukan oleh Wibowo tahun 2018, hasil penelitian bahwa komunikasi, konflik lingkungan kerja, dan stans kerja memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap produktivitas. Lingkungan kerja dan komunikasi memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap produktivitas, sedangkan stres dan konflik tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Upaya untuk membangun kinerja setiap individu, kita harus mengutamakan satu, perbaikan terus-menerus kemampuan kita, artinya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. Indikatornya dapat dilihat dari ketetapan waktu penyelesaian kerja. Meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Dari upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan, yaitu meliputi pengiraan waktu pengerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif. Faktor-faktor lingkungan kerja. Secara garis besar, lingkungan kerja dipengaruhi oleh fasilitas kerja, gaji dan tunjangan gaji, hubungan kerja kelompok kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja merupakan salah satu gambaran tentang diri seseorang, karyawan atau pegawai dengan berbagai standar tugas yang telah diberikan kepada pegawai tersebut. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kinerja, ini cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk kesimpulannya dari artikel ini yaitu berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kreativitas kerja karyawan. Lingkungan kerja dan motivasi karyawan harus dijaga
dan amat perlu untuk ditingkatkan ke arah yang positif dan lebih baik dengan pengembangan komunikasi atasan dengan bawahan dan pemberian bonus atau promosi jabatan agar para karyawan akan menghasilkan kinerja maksimal dan mampu mengembangkan pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah maupun pekerjaan mereka. Untuk penutup, menunjukkan bahwa dengan adanya lingkungan kerja yang baik dalam bekerja akan memperoleh kinerja karyawan yang baik pula. Sedangkan dengan lingkungan kerja yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah pula. Dan untuk sarannya, di sini ada beberapa saran yang direkomendasikan, yaitu satu, pentingnya meningkatkan suasana lingkungan kerja dengan baik dan kondusif, dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, pentingnya meningkatkan suasana lingkungan kerja yang baik, dapat meningkatkan kinerja pegawai, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas di tempat kerja. Yang ketiga, mempertahankan faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik maupun non-fisik. Yang keempat, perlu adanya saling keterbukaan antara sesama pekerja sehingga tidak canggung bertanya perihal sesuatu yang mungkin belum tahu. Dalam hal ini, yang saya ambil yaitu dari lingkungan kerja ataupun untuk, kinerja para pekerja, yaitu karena mayoritas kita sudah terjun langsung ya dalam dunia kerja, di mana dalam satu perusahaan pasti ada kalanya saling tentang satu sama lain, sehingga membuat, lagi untuk mempelajari lebih dalam tentang apa yang mungkin perihal yang bertolak belakang pemikirannya satu pekerja dengan karyawan, yang lain, sehingga perlu saling, adanya saling sapa gitu. Jadi, begitulah presentasi untuk mata kuliah, mmm, SDM 2 pada semester 4. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang cocok, atau mungkin, sekiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.